Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim dan juga ngaji dalam rangka untuk menjalankan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya terinspirasi oleh pertanyaan Pak Agus tentang zikir kemarin. Pada malam Jumat kemarin kita akan membahas level-level muslim berdasarkan ayat Al-Quran. Yang kemarin itu ada umat muslim itu ada yang dzalimun li nafsi muqtasid, lalu kemudian sabiqul khairat. Di sisi lain ada abidin, muhibbin, arifin. Di sisi yang lain ada juga syariat, torekoh, dan hakikat. Nah, pada malam hari ini pertanyaan Pak Agus kemarin kan berdasarkan penyampaian itu tanya tentang zikir. Nah, malam hari ini saya mengingatkan kembali karena saya yakin panjenengan sedoyo sudah pada pernah mempelajari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alladzina yadhkuruna, orang yang dinamakan ulul albab, yaitu orang-orang yang mempunyai pikiran lah gitu. Yang disebut orang yang mempunyai pikiran. Nah, niki nek di bahasa Jawa ki rada kasar ngoten, sing duweni otak. Sing duweni utek niku kan kasar nggih. Orang-orang ulul albab atau ulil albab sami mawon nggih. Atau orang yang mempunyai pikiran, alladzina yaitu orang-orang yadhkuruna yang mengingat Allah kepada Allah qiyaman di dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim atau dalam keadaan berbaring. Jadi orang yang mempunyai otak itu adalah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring itu ingat Allah. Jadi ingat Allah niku kalau kita bayangkan berdiri, duduk, berbaring berarti keseluruhan aktivitas manusia hendaknya berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu adalah ingat sadar kalau kita itu hamba, Allah niku pengeran. Jadi kalau kita itu mengingat diri kita hamba, Allah pengeran, berarti kita harus taat. Loh Pak, zikir niku sanes istighfar, sholawat, kalimat thayyibah nggih niku, tapi kelanjutannya kalau orang itu sudah ingat Allah, hendaknya taat kepada Allah. Saya niku pernah tanya mahasiswa saya, Bapak. Orang itu bisa nggak maksiat dengan bismillah? Bismillah dulu orang maksiat. Ingat. Kayaknya bisa deh, Pak. Artinya itu bismillahnya hanya ada di mulut dan oleh karenanya Bapak, nanti saya akan sampaikan ada 4 tingkatan orang berzikir.
Salah satunya yang paling rendah itu adalah orang yang berzikir hanya dengan mulut saja. Loh, yang paling rendah lagi ada nih. Ada, kenapa? Gak zikir, lalai. Nanti akan saya jelaskan, tapi saya melanjutkan penjelasan tentang ayat ini dulu. Nah, setelah berzikir sadar bahwa kalau dirinya itu hamba dan Allah itu Tuhannya, lalu kemudian bertakwa, taat, itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang terjadi pada dirinya adalah kemudian berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi itu kita, awak diri sendiri nih, diri kita sendiri termasuk di dalam langit dan bumi nih. Maka kita juga berpikir terhadap diri kita sendiri. Lalu kalau sudah berzikir, sadar, lalu kemudian taat, berpikir, kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Napa sing sia-sia teng bumi ini? Lho Pak, babi ini sia-sia. Lah babi itu salah satu alat ujian. Nek alat ujian itu sia-sia mboten? Mboten. Lah kita enten babi, terus enak babi niku. Iki kula boten iming-iming lho. Wah, terus enak. Nah, niku kan apalagi nek pun dikasih tahu gini ini bahwa babi enak. Itu kan ujian buat kita. Kita tetap nggak mau karena Allah melarang kita mengkonsumsi daging babi. Kan ngoten. Nah, niku berarti boten sia-sia. Niku baru satu pikiran loh. Satu sisi pikiran saja. Tak niki napa malih sing jenenge yang namanya lalat. Pak lalat itu mengganggu saja. Loh, lalur. Bahasa mriki nggih lalur. Lalur itu mengganggu, enggak ada manfaatnya. Kata siapa? Sesuatu itu barang-barang yang busuk bisa terurai dan kemudian habis dan menyuburkan tanah. Di antaranya karena bakteri. Bakteri yang bawa sinten? Lalat di antaranya. Ngoten. Semua niku ada manfaatnya, mengandung hikmah. Saat kita menyadari hikmah-hikmah apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam semesta dan diri kita, pasti kita nanti akan mengakui, wah, memang pangeran itu luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Nah, ngoten itu. Nek pun ngakoni Gusti Allah ngoten niku, biasanya orang pasti kemudian menjadi taat, insya Allah menjadi taat kepada Allah. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah atau hindarkan kami dari siksa neraka. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Niki saya langsung kepada tingkatan zikir. Lalu mencoba menjelaskan kondisi batin orang yang berzikir. Nah, niki saya bukan ngarang sendiri, niki pendapatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau hidup sekitar tahun 1200 atau 1300-an Masehi. 1200-1300 Masehi, kinten-kinten kalau di Jawa itu di zamannya Kediri kali ya. Kediri, Singosari, Mojopahit, itu Kediri. 400 tahun setelah Borobudur dibangun. Kira-kira ngoten. Kinten-kinten ngoten. Lah, pendapatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. La tatruk, janganlah engkau meninggalkan adzikra, zikir. Jangan engkau meninggalkan zikir li adami hudurika, karena tidak adanya hudurmu ma Allah fihi, hudurmu atau hadirmu saat berzikir beserta Allah. Contoh,
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mboten nilik Gusti Allah. Nuwun sewu nggih. Iki Pak Poni itu kok suwe banget la ilaha illallah ya umpamane. Lah niku sing diiring napa? Kok suwi to? Kan ngoten lho. Sanes inget Gusti Allah. Inget Gusti Allah niku Pak. Kalau inget Gusti Allah niku kan pasti mirsani atau memandang kita. Sanes dengan seperti kita memandang nggih, niku sanes. Pak Rebo inget anaknya yang kecil. Pak Agus inget anaknya yang kecil yang besar. Bisa mandeng toh dengan mata napa niku? Sanes, sakniki lho. Sekarang niki Pak Rebo kita semua bisa mandeng anaknya masing-masing. Mohon maaf yang nggak punya anak ini. Bisa mandeng anaknya masing-masing gitu. Matanya sih napa sing didamel? Sakniki lho. Mata hati. Nah niku mata lho Pak, kita kan belum pernah tahu Allah. Ngeten. Sakniki alam niku ciptaane Gusti Allah. Begitu besarnya kita itu mau menentang ombak nggak mampu, ono lahar apalagi panas kita lari terbirit-birit, itu semuanya kekuasaan Allah. Jangan bisa bayangkan kalau yang begitu saja itu kekuasaannya Allah dan itu masih secuil yang dikuasai. Sampai galaksi sak moten niku. Besar sekali niku kekuasaan Allah. Nah, jenengan bisa dengan pertimbangan itu mata hatinya bilang Allah Maha Kuasa. Nah, kita itu lagi dipandang oleh Allah yang Maha Kuasa seperti itu. Sekali lagi pandangannya lebih tajam daripada CCTV, daripada apa mana? Daripada pandangan istri jenengan sendiri, daripada ketajaman mata kita terhadap diri kita sendiri. Allah lebih Maha tahu. Saat kita la ilaha illallah memandang dipandang oleh Allah seperti itu, kita kan khusyuk. Mungkin yang akan terjadi, nggih Gusti, panjenengan memang tidak ada Tuhan selain panjenengan. Tidak ada Tuhan. La ilaha illallah kan ngoten maknane. La ilaha illallah. Mboten enten pangeran. Kula mboten nyembah sakliyane panjenengan. Kula mboten nyembah HP, kula mboten nyembah duit, kula mboten nyembah sawah dan seterusnya nggih. Saya kula hanya menyembah Allah. Nah, nek la ilaha illallah ngoten terus Pak Poni dimimpini suwe niku tambah nikmat. La ilaha illallah, la ilaha illallah niku tambah nikmat. Nggih Gusti, nggih Gusti. Maka lama-lama terjadilah seperti yang dialami Pak Agus yang diceritakan kemarin di antara. Nah, jangan tinggalkan dzikir walaupun hanya sebatas lisan tanpa hadirnya hati yang ingat Allah. Teruskanlah. Di anna ghaflataka an wujudi dzikri, karena sesungguhnya lupamu saat berzikir, karena sesungguhnya kelalaianmu atau lupamu terhadap Allah ketika berzikir. Oh, mohon maaf. Karena sesungguhnya kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir, asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Itu lebih berbahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Nuwun sewu, kalau orang niku berzikir walaupun lisannya, niku kan mboten mungkin sambil maksiat. Pas maksiatnya loh, nek mulai mungkin masih, tapi pas nuwun sewu orang niku tercegah diantaranya dengan ucapannya. Nuwun sewu. Kopiah niki kan identitas. Nek kula terus nuwun sewu mabuk-mabukan kalian nganggo kopiah kan mending disingit gitu. Nggih, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan saya tidak pernah mabuk-mabukan seperti itu. Kita semua mudah-mudahan terhindar dari itu. Nah, paling enggak nek nang kene kok kopiahan, sesuk-sesuk nek arep ndelek nggon utuk apa niku ya iki dilepas kan isin kali niki to Pak.
Nah, termasuk zikir itu saat kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, kok sambil maksiat itu lama-lama isi. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, ada gambaran yang mungkin lebih mudah dipahami. Kalau ada warung di pinggir jalan besar, yang datang niku truk-truk. Nuwun sewu, kebanyakan kalau super truk niku kan berkeringat, lalu kemudian masuk warung kan enten bau. Nuwun sewu loh ini biasanya. Nek saniki pun boten mungkin karena truknya udah siap semua nih. Lah, sakniki satu saat warung pinggir jalan itu atau restoran itu dikunjungi oleh Mercy, BMW, lalu kemudian nopo karena makanannya enak. Pajero, terus nopo malih. Nah, lama-lama bapak-bapak truknya niku nyingkir mboten? Nggih. Niku nek jenengan niku karena risih sama yang bagus-bagus. Begitu juga kalau jenengan ingin buktikan nek enten wong niku saya diceritani oleh orang Tegalsari. Tegalsari ujung sana dekat Jalan Wonosari ya. Di dekat Jalan Wonosari itu ada namanya daerah Tegalsari. Niku dulu banyak orang yang kalau ada lahiran anak, niku masih judi, lek-lekan gue judi. Mungkin mriki dulu nggih. Mungkin. Nah, lama-lama krono tambah suwi tambah akeh wong api. Banyak bacaan Al-Qur'an dan seterusnya. Lama-lama nek tasik ngoten kan paling enggak ditutup pintu nih, gitu. Nah, ngoten niku. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan terus-menerus itu selain terlihat oleh mata, secara gelombang spiritual itu juga mempengaruhi keadaan. Nah, tetapi Bapak sing elek nggih, elek niku juga mempengaruhi keadaan, sing apik mempengaruhi keadaan. Enten Nabi Muhammad, enten Abu Jahal, enten Nabi Musa, enten Fir'aun. Ngoten niku biasa. Karena ini ku cobaan nih. Nah, nomor satu zikir tidak ingat Allah, yang kedua itu zikir dengan ingat Allah. Berikutnya fa'asahu ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudil ghaflah ila dzikrin ma'a wujudil yaqdah. Semoga Allah menaikkan derajatmu dari zikir dengan kelalaian kepada zikir yang disertai ingat kepada Allah. Berarti pun enten dua tingkat nggih. Berikutnya, wa min dzikri ma'a wujudil yaqdah ila dzikri ma'a wujudil hudur. Kemudian naik pula dari zikir dengan kesadaran ingat kepada zikir yang disertai rasa hadir. Tadi itu zikir yang disertai ingat Allah. Level berikutnya itu adalah zikir yang disertai rasa hadir. Jangan kalau pas sholat itu Allahu Akbar, niki nuwun sewu. Mungkin bisa seperti ini. Ya Allah, kula hadir loh zuhur niki. Ngoten niku lho. Ya Allah, kula hadir loh, mboten kelewat loh zuhur niki. Lah ngoten koyo ngoten niku. Nah, kita merasa hadir atas panggilan-panggilan Allah. Sesungguhnya setiap orang dari kita itu selalu dipanggil oleh Allah setiap saat, setiap waktu. Di antaranya berzikirlah setiap saat, setiap waktu. Nggih ya Allah, kula zikir. Dan niku hadir. Wa min dzikri ma'a wujudil hudur niki tingkat yang keempat. Dari zikir yang hadir tadi ila dzikri ma'a wujudi ghaibah. Dari zikir yang disertai rasa hadir kepada zikir hingga lupa terhadap segala sesuatu amma siwal madkur kecuali Allah. Jadi zikir yang tingkat tertinggi itu adalah saat orang itu berzikir tidak ingat kanan kirinya, tidak ingat dirinya, hanya ingat Allah. Bapak, niku enten boten gambarannya yang ada di dalam Al-Qur'an. Wonten.
Gambaran di dalam Al-Quran itu adalah wanita-wanita bangsawan yang diundang untuk ketemu Nabi Yusuf. Saking terpesonanya kepada Nabi Yusuf, dia memotong tangannya tidak terasa. Berarti nek gak motong tangan lho mboten krasa, Pak. Motong tangan mboten krasa. Napa malih kok mung dicopot lemut, semut, nyamuk mboten krasa. Niku pada Nabi Yusuf yang ciptaane Gusti Allah. Nah, kalau kita lagi terpesona ingat kepada Allah, nggih kaya ngoten niku. Tidak ingat apa-apa. Nek nikmat sekali ngoten tiba-tiba, loh, wis subuh. Sikile sing kesemutan. Lah kuwi sak jam nek. Enten sing 2 jam wah diangkat ngeten. Saking nah niku dasarnya seperti itu. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan yang demikian itu bagi Allah tidak berat atau tidak sulit. Quran ini yang terakhir ini Quran surat Ibrahim ayat 20. Tadi kan dijelaskan teruslah berzikir dimanapun tingkat zikirmu, kan ngoten nggih? Berzikirlah kepada Allah dimanapun tingkat zikirmu di antara 3 itu. Terus saja mbok menawa itu. Mudah-mudahan Allah meningkatkan zikirmu. Dan itu bagi Allah tidak sulit. Niki sama dengan sebuah pepatah orang Jawa. Dilakoni wae kok lak ngerti. Karena apa? Gini wow. Orang yang penting sungguh-sungguh berzikir walaupun masih dengan lalai, masih dengan ingat saja, masih dengan kudur, pokoknya dilakoni dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan anugerah peningkatan kualitas zikir itu. Dan kalau Allah yang berkehendak tidak ada yang sulit. Syaratnya diawali dengan kesungguhan. Terus nopo Pak sing dizikir, sing dipakai zikir niku bolak-balik. Kalau pertanyaan itu selalu saya jawab pun istighfar, sholawat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau syahadat mereka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iku enten bedane lho, Pak. Kalau mboten enten asyhadune niku kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau pakai asyhadu berarti anna Muhammadar Rasulullah. Bedanya di dar sama dur. Nggih. Pun enten 4 tingkat nggih niku wau. Mulai dari mana nggih? Ya monggo mulai dari mana saja. Nggih, kalau saya usul kemarin saya sudah usul loh. Maghrib betul usah balik dari Masjid Al-Ikhlas. Nah, no Masjid Al-Jami. Nggih. Pak, mboten nyaman, Pak. Kok mboten nyaman? Nggih, saya khawatir riak kalau dilihat orang di masjid di Bali. Bali mawon di rumah, nggih, mboten kurang 4 jam, napa setengah jam. Nggih ngoten mawon nggih. Napa? Kalau kita berzikir niku istimewane napa, Pak? Lah nggih wau istimewane, berarti kita itu taat atau takwa gitu kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Nah nek wong taat kepada Allah, takwa kepada Allah setiap saat, setiap waktu, janjinya Allah gimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari hutang yang banyak, jalan keluar dari sawah yang enggak panen, jalan keluar dari ikan yang mati umpamanya ngoten. Jalan keluarnya ada. Loh, Pak, sing enggak panen berarti bisa panen. Jalan keluar niku tidak harus seperti sing penting metu, sing penting kan hasil. Sing penting masalah boten panen itu akan diganti oleh Allah.
kadang-kadang orang niku mboten krasa karena gantinya tidak serupa dengan yang serupa. tidak serupa niku. Padahal kita sering mendapat rezeki yang juga tidak serupa dengan apa yang kita usahakan, yang disebut min haitsu la yahtasib. Dan istimewanya lagi Bapak-bapak, orang yang berzikir itu akan diingat oleh Allah. Oke. Ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah atau surat yang kedua ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah, niki dawuhipun Allah, firman Allah. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Coba diingat Allah loh Pak. Niku istimewa betul. Sangat istimewa. Jenengan mawon diceritakan ngeten, ilustrasi atau gambaran. Pak Rebu, kemarin jenengan itu ditanyakan oleh Bupati Sleman. Seneng tak Pak Rebu nggih? Saat niki Pak Rebu jenengan diingat oleh Allah. Lebih bagus mana? Berjuta-juta kali diingat Allah kan? Gitu. Niki nggih firman-Nya Allah sendiri di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ya Allah ya. Oke, malam hari ini cekap semanten dan minggu ngajeng nanti dari pertanyaan Pak Agus lagi Mas. Kita tunggu. Pertanyaan dari Oke, malam hari ini saya cukup dan saya Pak Jumirun pamit. Pak Edi. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, moga dibunjuk. Sami untuk sesi pertama.